Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di pertemuan ini, pertemuan keempat, informatika Mansatu Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi proses kerja peralatan teknologi informasi dan komunikasi, di mana yang akan saya jelaskan nanti ada dua. Yang pertama adalah definisi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian B. Mengenal peralatan teknologi informasi dan komunikasi serta proses kerjanya. Terus saja ikuti. Jangan lupa tekan tombol di bawah ini. Yang pertama nanti adalah di sini ada teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu sangat cepat karena industri kompleks menembus tata ruang yang sangat cepat sekali. Berbagai peralatan teknologi informasi dapat dipergunakan untuk potensi diri kita masing-masing. Dulu manusia mengirimkan sebuah surat menggunakan burung merpati sebagai media pengirimnya. Tapi sekarang sudah dipermudah, pengiriman surat bisa melalui email. Karena ada suatu jaringan internet dari komputer, HP maupun media lainnya. Pengiriman surat melalui email dapat dilakukan sangat cepat. Karena sarana ini merupakan bentuk pengembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Isi surat email adalah pengembangan teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Kita pelajari dulu pengertian informasi dan komunikasi. Karena dalam perkembangan ini sangatlah cepat perubahannya dari revolusi industri 4.0 ke revolusi industri 5.0. Informasi merupakan kumpulan data yang terkait dalam proses secara kompleks dan saling terkait dikumpulkan, kemudian diolah menjadi suatu data yang sangat akurat. Menjadi data yang akan diolah akan menjadi sebuah informasi yang lainnya. Jadi inilah teknologi informasi dan komunikasi. Kita pindah ke slide yang selanjutnya. Dan ini bisa kalian baca dan dipahami juga. Karena pengembangan informasi sangat diperlukan. Dan selanjutnya, komunikasi harus memenuhi beberapa syarat komponen agar komunikasi berlangsung dengan baik. Dulu menurut Laswell, komponen-komponen komunikasi sebagai berikut. Pengiriman atau komunikator sender, dalam kurungnya pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain, yaitu komunikan. Jadi pihak pengirim dan komunikan adalah pihak penerima. Pesan messenger untuk yang dimaksud disampaikan komunikator kepada komunikan. Jadi sang pengirim dan penerima. Saluran channel yang digunakan harus jelas karena yang digunakan komunikator untuk mengirimkan pesan dan komunikasi atau percakapan antar pribadi secara langsung tatap muka. Saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada ataupun suara, bisa disebut dengan sebuah sinyal. Penerima dan komunikan, receiver, pihak yang menerima pesan dari pihak lain, dari pihak satu ke pihak kedua. Jadi dialah yang akan menerima sebuah pesan. Umpan balik, feedback, tanggapan dari komunikasi, pesan, ataupun isi pesan yang disampaikan. Jadi sama halnya itu membalas sebuah pesan. Selanjutnya adalah
Definisi teknologi informasi dan komunikasi. Inilah sebuah pembahasannya. Sebelum menyebutkan tentang teknologi informasi dan komunikasi, kita melihat sejarah. Kalau dulu tidak mengenal teknologi, hanya bisa menggunakan sebuah kata-kata untuk memberikan informasi ataupun kode-kode ataupun sebuah bunyi yang akan menjadikan sebuah tulisan. Karena di zaman dahulu itu tidak mengenal sebuah tulisan. Jadi ide-idenya hanya melalui kode-kode ataupun bunyi-bunyi, dan sebuah kata itu pun kata-katanya ada sendiri. Kemudian komunikasi berkembang sampai sekarang menggunakan gambar, tulisan, alat bantu seperti surat, email, bahkan sampai menggunakan fasilitas telekonferensi, yaitu bisa digunakan berbagai banyak orang. Zamannya video call ataupun bisa saling bersamaan untuk berbicara. Jadi tidak hanya satu orang ke satu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan misalnya dengan membandingkan antara surat dengan email. Kalau dulu mengirimkan surat melalui kantor pos, dengan berkembangnya teknologi, sekarang pun sangat cepat untuk pengiriman sebuah email, mengirimkan sebuah surat. Jadi tidak harus ditulis kemudian dikirimkan, karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan fasilitas email, pesan sampai dengan hitungan beberapa detik saja. Jadi apa yang dimaksud teknologi informasi dan komunikasi? Agar lebih mudah mempelajarinya, pahami teknologi informasi dan komunikasi berikut ini. Teknologi informasi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pemrosesan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dengan pengiriman ke penerima. Hampir sama, karena yang pertama adalah pemrosesan. Pada tahun 1906, menurut Hack, informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan data. Jadi data itu tidak hanya satu saja, melainkan yang dinamakan data itu berjumlahnya lebih dari satu. Menurut Martin pada tahun 1999, teknologi tak hanya terbatas pada teknologi komputer, hardware ataupun software, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk pengiriman informasi. Pada tahun 2003, menurut Williams and Swire, teknologi penggabungan komputasi, yaitu komputer dengan jalur komunikasi kecepatan yang tinggi untuk membawa data, dokumen, suara maupun video. Kemudian teknologi informasi komunikasi sering disingkat TIK. TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, Informasi Communication Technology. Ada juga yang menyebut telematika, singkatan dari telekomunikasi dan informatika. Di sini sangatlah penting TIK, ICT, kemudian telematika dalam istilah dulu. Kemudian selanjutnya, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dapat diartikan untuk memperoleh, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis file informasi dengan memanfaatkan komponen telekomunikasi yang lahir dari dorongan-dorongan kuat, menciptakan inovasi kreativitas baru untuk mengatasi kemalasan ataupun kelambatan kerja manusia. Jadi perkembangan teknologi, pekerjaan kita akan lebih mudah dan semakin cepat untuk diraih. Selanjutnya, peralatan teknologi informasi dan fungsinya. Di sini akan saya jelaskan secara langsung.
Jadi peralatan teknologi, alat-alat yang digunakan untuk memperoleh informasi, baik itu melalui media elektronik ataupun media cetak. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah di sini ada sebuah komputer, di mana komputer itu ada PC, kemudian ada layar LED ataupun LCD. Saya tunjukkan. Nah, ini adalah PC. Kemudian yang ini adalah LCD ataupun LED yang sering digunakan. Kemudian keyboard, ada mouse-nya juga. Komputer merupakan rangkaian peralatan elektronik yang dapat digunakan pekerjaan berdasarkan dengan program. Jadi isinya di dalam sebuah komputer itu ada program untuk menulis, menggambar, ataupun merekam suara, bahkan mengedit sebuah video. Kemudian yang kedua ini ada laptop, peralatan yang memiliki fungsi yang sama dengan sebuah komputer. Yang membedakan hanyalah jika kita menggunakan komputer, maka secara langsung arus listrik harus ada. Kemudian jika kita menggunakan laptop, itu ada penyimpanan baterai, jadi bisa mudah untuk dibawa kemanapun kita pergi. Itulah perbedaannya, dan semakin simpel untuk dibawa kemanapun. Selanjutnya mesin kasir. Mesin kasir seperti ini pun bisa digunakan untuk menghitung transaksi, bahkan menyimpan sebuah uang. Ada di minimarket ataupun toko-toko dari tradisional, bahkan pasar-pasar sekarang juga banyak yang menggunakan. Cuma ada beberapa yang tidak menggunakan. Kemudian ada flash disk. USB flash disk merupakan media penyimpanan. USB flash disk itu terdiri dari mulai 1 GB, 2 GB, kemudian 4, kemudian ada 8, kemudian habis 8 langsung ke 16, 16 langsung ke 32, 32 naik ke 64. Flash disk untuk penyimpanan sebuah data, baik dokumen, foto, maupun suara, video. Semua dokumen yang berbentuk elektronik itu bisa disimpan melalui di flash disk yang kalian miliki. Jadi untuk pemindahan suatu data lebih baik menggunakan flash disk ataupun hard disk. Bentuk flash disk seperti ini. Kemudian ada kalkulator. Kalkulator untuk menghitung sebuah angka, di mana penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian bisa menggunakan kalkulator. Diciptakan agar tidak salah hitung. Jadi memang bentuknya pun berbeda-beda untuk kalkulator. Di laptop ataupun kalkulator murni itu gampang sekali dan mudah untuk ditemukan maupun dibeli. Kemudian kamera digital. Kamera digital, kamera yang canggih, hasilnya pun disimpan untuk mengambil sebuah gambar maupun video dengan menggunakan media penyimpanan digital. Tetap menggunakan memori kamera pun berbagai macam untuk penyimpanan sebuah gambar dan video. Selanjutnya ada radio. Kalau dahulu kala kita mendengarkan sebuah informasi itu hanya bisa melalui radio. Karena perkembangan teknologi, televisi pun tidak ada. Hanya ada berupa siaran suara dari stasiun radio. Kalau sekarang sistem informasinya sudah berkembang sangat tinggi. Kemudian surat kabar, sama halnya kalian bisa disebut dengan koran. Merupakan media cetak yang digunakan untuk penerbit berupa tulisan, kemudian ada sebuah gambarnya juga. Biasanya pun kita bisa sekarang untuk pesan koran secara elektrik yang dikirim melalui HP maupun melalui email. Jadi tidak harus membuka kertas yang sangat lebar. Itu sekarang juga banyak sekali ditemui.
dengan berbagai macam-macam topik. Televisi merupakan peralatan teknologi yang bisa digunakan untuk menerima informasi berupa siaran video secara langsung. Bahkan televisi pun itu menampilkan film-film yang secara langsung tidak live, adapun juga yang live itu di siaran televisi. Cuma sekarang pun di media-media juga tidak mudah untuk editing sebuah film. Selanjutnya yaitu adalah media publikasi. Ini adalah majalah, media cetak yang berisi tentang artikel. Kemudian ada sebuah cerita. Kemudian terkadang pula membuat majalah ada fashion. Kita bisa melihat fashion untuk wanita, bahkan laki-laki, bahkan barang pun juga ada. Kamus elektronik dulu masih bisa ditemukan, cuma kamus elektronik untuk menerjemahkan sebuah bahasa sekarang kalah dengan Google Translate. Karena Google Translate itu bisa untuk menerjemahkan sebuah bahasa. Hampir sekarang seluruh dunia pun menggunakan Google Translate karena sangat mudah dan tetap menggunakan jaringan internet. Kemudian pesawat telepon. Dulu menggunakan pesawat telepon ini tidak mudah. Karena apa? Untuk menyambungkan sebuah telepon harus melalui kabel. Jika tidak disambungkan dengan kabel, maka secara langsung telepon ini tidak bisa dipakai. Jadi tetap wajib menggunakan kabel jaringan telepon. Kalau sekarang enak. Kemudian telepon seluler, biasanya disebut dengan telepon genggam. Ada dua jenis, yaitu GSM dan CDMA. Silakan bisa dicari GSM itu apa, CDMA itu seperti apa. Karena tidak hanya menggunakan sebuah HP, kalian pun tahu fungsi-fungsinya. Kemudian telepon pintar, sama halnya sekarang itu Android. Jadi yang sangat populer. Sistem operasinya itu menggunakan ada Android, kemudian Windows Phone dan iOS. Sekarang yang sangat dan banyak sekali digunakan adalah telepon pintar. Kita bisa disebut Android yang layarnya itu sangat lebar, beda sekali dengan telepon biasa seluler, telepon genggam yang dulu gambarnya ada di bawah ini. Jadi sangat berbeda sekali untuk media sistem informasi dari jarak jauh ke jarak yang dekat. Kemudian internet. Perkembangan internet di sini untuk sekarang sangatlah luas, apalagi sekarang itu menggunakan daring dalam jaringan. Nah, di sini ada sebuah server nyambung ke dunia. Kemudian ada server lagi untuk penyimpanan. Jadi dari server nyambung ke penyimpanan. Kemudian ada router nyambung ke HP, kemudian ke laptop ataupun tab, bahkan ke laptop lagi. Sistem komunikasi ini terdiri dari komputer jaringan yang saling terhubung. Jika tidak terhubung dengan jaringan, maka internet pun tidak akan bisa dipakai. Email merupakan media komunikasi yang digunakan untuk mengirim surat melalui internet. Jika tidak ada jaringan internet, maka kita tidak akan bisa mengirim sebuah email ataupun membuatnya. Ada layanan Gmail, kemudian Yahoo Mail, kemudian Hotmail dan lain-lain. Semua ini gratis, jadi tidak ada pembayaran untuk membuat suatu email. Email setidaknya jangan lupa password dan usernya. Surat pos sekarang pun masih banyak juga. Jadi surat pos bisa dikirim melalui pos, bentuk-bentuk sebuah dokumen tulis tangan, ataupun melamar sebuah pekerjaan, itu sekarang bisa menggunakan untuk pengirimannya langsung melalui kantor pos ataupun pengiriman tempat lainnya.
karena sekarang tidak hanya kantor pos saja untuk melayani pengiriman sebuah dokumen. Yang paling populer di sini adalah Internet Messenger. Kalau aplikasi yang populer sekarang adalah WhatsApp. WhatsApp pun bisa sangat mudah diinstal, kita temui, tapi untuk penginstalan tidak lupa dengan jaringan internet. Di sini juga bisa dibuat untuk komunikasi dilakukan satu orang ataupun lebih, bahkan 4 orang pun itu bisa menggunakan voice call ataupun telepon biasa menggunakan aplikasi WhatsApp. Bahkan tak kalahnya pun mengirim sebuah teks, suara, video ataupun dokumen. Mesin fax merupakan alat komunikasi yang digunakan mengirimkan dokumen. Jadi mengirim dokumen juga bisa menggunakan ini yang dulu. Kemudian radio panggil. Radio ini untuk menyampaikan ataupun menerima sebuah pesan pendek tanpa memerlukan sebuah kabel. Jadi ini sudah berkembang melalui sinyal, alat komunikasi dulu. Kemudian ada walkie-talkie, alat komunikasi yang bisa menghubungkan 2 orang bahkan lebih menggunakan gelombang radio. Alat ini kebanyakan bisa digunakan untuk berbicara, mendengar, bahkan informasinya secara langsung dari satu orang ke satu lainnya. Tetapi alat seperti ini tidak bisa digunakan secara bersamaan, jadi dipakai untuk 3 orang itu tidak bisa. Kemudian modem ini yang memperluas jaringan agar sambungan HP ataupun laptop itu bisa secara langsung normal. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator, bagian yang mengubah sinyal informasi ke sinyal membawa dan bisa mengirim sebuah informasi. Jadi bisa dikatakan samanya kita membeli sebuah paket data. Tapi kalau jaringan internet ini wajib ada modemnya, karena modem adalah pengatur sinyal ataupun penyebaran sinyal itu melalui sebuah modem. Dan selesai. Pahami, jangan lupa ini adalah bahan-bahan untuk pengerjaan PTS maupun PAT. Semua materi saya yang sudah saya sampaikan mulai dari materi pertama sampai keempat yang ini, kemudian selanjutnya ada materi-materi yang akan saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.